dipersembahkan oleh Trilogi Biang Keladi merosotnya bidang pendidikan ternyata bukan persoalan keterbatasan dana, tapi yang lebih mendasar justru dilatar belakangi oleh persoalan klasik seperti korupsi, hutang luar negeri, dan inefisiensi alokasi dana pendidikan itu sendiri. Bagaimana mungkin bangsa ini bisa fokus pada peningkatan kualitas mutu pendidikan jika persoalan mendasar tidak pernah diselesaikan? Persoalan tumpuan ekonomi tetap menjadi poros kualitas pendidikan seseorang. Saat ini, merebak sudah beragam pendidikan ala luar negeri dengan kualitas internasional dan tentunya menyedot dana yang tidak sedikit. Bahkan, para orang tua yang berekonomi kuat rela menukar rupiah mereka dengan lembaran mata uang asing untuk membayar biaya pendidikan demi mencetak anak-anak dengan intelijensi kaliber internasional. Fenomena kesenjangan kualitas pendidikan semakin membuka ketimpangan sosial yang lebih lebar. Kualitas pendidikan yang berbeda merupakan bibit persoalan di masa depan. Bagaimanakah si kaya dan si miskin bisa duduk bersama membangun negara jika jurang intelektualitas itu terlalu lebar menganga? Ada kesenjangan, itu satu realitas. Tetapi perkembangan terakhir, saya kira dunia pendidikan kita ada catatan-catatan kemajuan. Khususnya pertama dalam kegairahan masyarakat untuk berpendidikan. Di satu sisi masyarakat memang secara strata sosial terjadi kesenjangan. Pada sisi lain ada upaya bersama bagaimana masyarakat dan pemerintah untuk memajukan pendidikan anak bangsa khususnya. Jika saja alokasi dana pendidikan disikapi dan dijaga dengan bijak, mungkin konteks pembicaraan dunia pendidikan tidak lagi pada wacana sempit soal dana. Namun, justru melebar pada persoalan mencetak intelektualitas dan moralitas generasi penerus melalui pendidikan yang berkualitas. Lantas, apa solusi yang mesti diambil untuk mengatasi persoalan tersebut? Dalam mensikapi atau memahami kesenjangan, maka diperlukan satu terobosan-terobosan pendidikan, upaya pendidikan, baik secara kelembagaan maupun aplikasinya, yaitu bagaimana kita bisa membuat sekolah-sekolah yang atau sekolah-sekolah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi jangan lupa solusi itu memang ada baiknya, harus dicermati juga bahwa pendidikan bukanlah produk untuk ansih mendidik sebagai manpower, tenaga kerja gitu. Tetapi ingat bahwa pendidikan sebagai satu punya tujuan yang utama adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemirsa, dunia pendidikan saat ini masih terlihat suram, tetapi beda kenyataannya di Kabupaten Cirebon. Kabarnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2004 sampai 2009 bersama pemerintah daerah mampu duduk bersama untuk mengoptimalisasikan nasib pendidikan rakyatnya. Cukup menggembirakan, dari total APBD tahun 2008, 20% lebih diantaranya tersedot untuk dana kepentingan pendidikan. Bahkan di awal tahun 2008 ini, seluruh siswa tingkat sekolah dasar hingga tingkat menengah pertama tidak sepeser pun biaya pendidikan yang harus dikeluarkan.
Padahal dana bantuan operasional sekolah yang menjadi program nasional ini tidak sepenuhnya menjamin pola pendidikan gratis. Lalu, bagaimana sebenarnya pola penerapan gratis yang dicanangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta pemerintah daerah sehingga seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Cirebon ini dapat menganyamnya? Dipersembahkan oleh Di antara banyak profesi, Lulu Prabowo memilih penerbang tempur sebagai jalan hidupnya. Kesetiaan mengejar cita, keberanian serta semangat pengabdian mendorongnya terus mengangkasa menjaga martabat bangsa. Oasis menjadi sang Raja Wali, Sabtu 20 Desember jam 10.12 siang di Metro TV. Taking us home for the holidays. Superstars Vince Gill and Amy Grant. Tell us about the first time y'all met. Does that not make the hairs on your head rise? Then at home with the gambler himself, legendary Kenny Rogers. I love me some Kenny. And Red Hot Rascal Flatts takes our stage with a surprise guest. Dipersembahkan oleh Pemirsa, DPRD Kabupaten Cirebon bersama pemerintah daerah nampak menyadari bahwa untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan moralitas bangsa, pendidikan adalah kata kunci untuk menguranginya. Lalu, apa kiat-kiat wakil rakyat dalam mendorong pemerintah daerah memberdayakan masyarakat agar berpartisipasi dalam dunia pendidikan? Mari kita telisik informasinya. Dunia pendidikan di Kabupaten Cirebon dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Pemda Kabupaten Cirebon menyebutkan bahwa pertumbuhan lembaga pendidikan tingkat dasar dan SLTP sejak tahun 2005 hingga tahun 2008 mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Dari 120 lembaga setingkat SD dengan jumlah siswa sebanyak 20.741 dan 138 lembaga setingkat SLTP dengan jumlah siswa 76.587, di tahun 2008 sudah mencapai 1.030 setingkat SD dengan jumlah siswa 257.014. dan 150 setingkat SLTP dengan jumlah siswa 77.015. Sampai saat ini, sudah tercatat 1.625 lembaga pendidikan swasta maupun negeri yang tersebar di seluruh pelosok Kabupaten Cirebon. Cirebon dahulu termasuk miskin, namun kini laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan pesat hingga 4%. Perekonomian Kabupaten Cirebon ditopang dari sektor pertanian dan perdagangan. Optimalisasi program pendidikan di Kabupaten Cirebon diyakini menjadi kunci utama dalam mengentaskan problem kemiskinan. Kami sepakat bekerja sama dengan lembaga eksekutif. Pertama, yaitu sesuai dengan hak kami budgeter menganggarkan secukupnya agar pendidikan di Kabupaten Cirebon ini bisa sejajar di Jawa Barat khususnya dan umumnya tingkat nasional. Kami juga sepakat bahwa pendidikan dibiayai oleh daerah. Kalau kita melihat kemarin itu hampir 496 miliar untuk dinas pendidikan saja. Dan kami sangat paham sekali karena ruang lingkup pendidikan di Kabupaten Cirebon ini sangat besar. Kami sepakat dengan Bupati bahwa pendidikan SLTA ini dibiayai DSP-nya oleh daerah.
Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat Cirebon yang dibangun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melakukan kajian anggaran pendidikan yang meliputi pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan serta biaya-biaya langsung pendidikan di luar ketentuan bantuan operasional sekolah atau BOS yang telah menjadi program nasional. Hasilnya, anggaran pendidikan sebanyak 20% lebih dari total APBD 2008 terkonsentrasi pada pembangunan fasilitas-fasilitas pendidikan, penyediaan tenaga pengajar yang sampai saat ini masih jauh dari mencukupi, serta honorarium tenaga pengajar yang masih dirasa kurang. Di luar itu, terdapat beragam kebijakan, dan peraturan daerah banyak dibuat untuk menunjang kegiatan pendidikan. Bahkan untuk meningkatkan moralitas masyarakat, pada tahun 2004, DPRD Kabupaten Cirebon berani mensahkan peraturan daerah tentang wajib sekolah madrasah diniyah bagi siswa-siswi setingkat sekolah dasar. Kita berawal dari satu asumsi dasar bahwa pendidikan sebagai bentuk kesehatan bangsa. Karena bila pendidikan tidak mencapai pada tingkat kecerdasannya, menurut saya manusia itu sama dengan dia memiliki penyakit yang kronis. Nah, oleh karena itu pembentukan karakter itu melalui basis pendidikan. Untuk itu ke depan ya, kalau DPR tidak hanya memikir soal pendidikan SMP SMA, tetapi pondok pesantren yang merupakan bagian dari sebuah pendidikan itu juga harus dipikirkan. Harus dipikir secara baik ya. Rancangan pada 2009 ke depan menurut saya harus juga pesantren sebagai sebuah basis yang sama untuk pencerdasan, sehingga orang pesantren sudah layak untuk dibebaskan dari biaya. Pada tahun 2002, DPRD Kabupaten Cirebon mensahkan anggaran pendidikan dengan alokasi yang paling besar, yakni sebesar 11 miliar rupiah atau setara dengan 15% dari total dana pembangunan pada tahun tersebut. Secara bertahap, dana sumbangan sekolah atau DSP dikucurkan sejak tahun 2005 dan pada awal tahun 2008, seluruh kebutuhan pendidikan wajib 9 tahun, baik yang berhubungan dengan tenaga pengajar maupun pembangunan infrastruktur sekolah, dibebaskan. Bahkan, pemerintah daerah bersama-sama DPRD mengalokasikan anggaran untuk beasiswa bagi masyarakat kurang mampu untuk melanjutkan ke tingkat SLTA maupun perguruan tinggi. Pada tahun 2008 ini, Kabupaten Cirebon mendapatkan wajar Dikdas 9 tahun penghargaan untuk tingkat Jawa Barat dari Gubernur Jawa Barat. Upaya-upaya itu ya, itu diantaranya adanya program BOS reguler dan BOS buku. Kemudian juga kita berikan beasiswa untuk siswa-siswa yang miskin. Kemudian juga yang paling menggembirakan adalah adanya bebas dana sumbangan pendidikan yang dicanangkan oleh Bupati Cirebon sejak tahun 2008. Anggaran hampir 19,2 miliar itu dialokasikan untuk bebas dana sumbangan pendidikan di Kabupaten Cirebon untuk tingkat SMP negeri swasta, sanawiyah yang ada di Kabupaten Cirebon. Hasilnya bisa dilihat dari sejumlah kriteria yang ada, meliputi angka partisipasi kasar atau APK, angka partisipasi murni atau APM, angka melek huruf maupun dropout atau DO. Untuk APK SD tercatat 114,36% dan APM mencapai 98,23%. APK SLTP sebesar 61,29% dan APM 49,32%. Sedangkan untuk APK SLTA 13,30%. Angka melek huruf diketahui 89,00% dan angka DOSD 1,87%. Pemirsa, Kabupaten Cirebon telah melakukan hal yang luar biasa di bidang pendidikan, justru di tengah kontradiksi dunia pendidikan tanah air. Kedepan, pihak pemerintah daerah berencana melaksanakan pendidikan dasar wajib belajar hingga 12 tahun.
Bagaimanakah wacana ini dapat diwujudkan? Dan apa langkah DPRD Kabupaten Cirebon sebagai mitra pemerintah dalam hal penetapan dan pengawasan kebijakan? Sehingga cita-cita besar tersebut dapat terwujud? Dipersembahkan oleh Bedain signifikan banget sih enggak ya, tapi apresiasinya sih yang berasa banget. Makin tahun makin kesini makin apresiasinya makin besar. Aura jazz klasiknya, maksudnya jazz yang benar-benar jazznya tuh ya tuh lebih kental ya. Kalau yang satu lagi mungkin lebih crossover. Itu buah hasil karya Jack Jazz juga dari tahun 2006 pada akhirnya sampai sekarang. Munculnya kekuatan baru ekonomi dunia. World News merangkumnya dalam Indonesia Top Stories, Global Top Stories, Asia Scope, World Business, Special Interview, World Weather, Unique Features. World News, Senin sampai Jumat jam 4:30 sore di Metro TV. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kebodohan sangat lekat dengan kemiskinan. Tapi bagaimana halnya jika si miskin ini tidak dapat mendekati lembaga pendidikan untuk membentuk dan memperbaiki diri? Kabupaten Cirebon sebagai contoh ketika kesempatan pendidikan dibuka lebar aksesnya. Harapan masyarakat Kabupaten Cirebon terhadap mudahnya mengenyam pendidikan kini terjawab. Kebijakan untuk wajib mengenyam pendidikan hingga 12 tahun menjadi wacana yang akan dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan rencananya akan dialokasikan pada anggaran 2009. Jika ini terwujud, maka Kabupaten Cirebon menjadi pelopor pendidikan gratis hingga 12 tahun se-Jawa Barat. Belum lama ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melakukan penilaian wajib belajar pendidikan dasar A. Penilaian ini juga akan menjadi langkah penentu apakah Kabupaten Cirebon sudah siap untuk menjalankan wajib belajar hingga 12 tahun. Salah satu misi dari Dinas Pendidikan di Kabupaten Cirebon adalah penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Kita sudah programkan untuk 2009 akhir. Di Kabupaten Cirebon sudah tuntas siswa-siswi untuk wajib belajar 9 tahun. Dan 2010 yang akan datang, Kabupaten Cirebon akan memasuki era baru yaitu wajib belajar 12 tahun. Salah satu bukti keseriusan mewujudkan pendidikan dasar 12 tahun adalah rencana akan dibangunnya 9 unit sekolah baru, ditambah dengan DSP gratis hingga tingkat SLTP, pemberian beasiswa, dan direncanakan pada tahun 2009 hingga tingkat SLTA, pemberian beasiswa baik dari Bagus atau bantuan gubernur khusus, bantuan siswa miskin atau BSM, serta program lainnya. Sebagaimana undang-undang yang sudah ditetapkan dan juga ada judicial review dari Mahkamah Konstitusi bahwa anggaran APBD harus 20%. Sebenarnya pemerintah Kabupaten Cirebon sudah lebih dulu memporsikan anggaran pendidikan itu lebih dari 20%, sehingga kita pada sektor pembiayaan APBD di Kabupaten Cirebon tidak mengalami kesulitan untuk penerapan anggaran 20% dari sektor pendidikan ini. Hasil dari penilaian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terhadap Kabupaten Cirebon cukup memuaskan. Hal ini terlihat pada angka partisipasi kasar atau APK untuk tingkat SD telah mencapai 171% dan angka partisipasi murni atau APM mencapai 82,8%. Sedangkan untuk APK tingkat SLTP 96,72% dan APM-nya
69,62% dengan rata-rata angka putus sekolah atau APS 0,04%. Di tengah wacana pendidikan gratis 12 tahun, DPRD Kabupaten Cirebon tidak saja meyakinkan opini bahwa anggaran 20% mampu membiayai pendidikan lanjutan tingkat SLTA. Bahkan, dengan diupayakan tambahan-tambahan anggaran, DPRD Kabupaten Cirebon mengusulkan kepada pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada seluruh siswa tingkat SLTA, baik yang swasta maupun negeri, agar dapat sama-sama menikmati pendidikan gratis. Tentunya sebagaimana tugas pokok anggaran, kita ingin berharap agar supaya akses peserta didik kita, khususnya masyarakat di Kabupaten Cirebon ini, akses untuk mengikuti pendidikan ini agar lebih diperluas lagi. Dan sebagaimana komitmen kepala daerah dalam hal bupati bahwa ingin nanti 2009 ini sukses wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan juga melangkah pada sukses wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun. Dengan adanya visi misi daripada Pak Bupati untuk juga menggratiskan SMA, kita di DPRD juga mendorong dan ada kesepahaman antara legislatif dengan Pak Bupati untuk bisa menggratiskan SMA dengan alasan karena memang tingkat pendidikan di Kabupaten Cirebon sebetulnya sangat bagus sekali. Cuma yang jelas faktor daripada ekonomi masyarakat di Kabupaten Cirebon ini masih sangat rendah sekali. Masyarakat pedesaan terutama masih banyak anak-anak yang putus sekolah, bahkan yang tidak bersekolah. Itu disebabkan karena kebanyakan orang tuanya dari masyarakat ekonomi lemah. Oleh karena itu kami anggota Dewan berusaha sekuat tenaga mendorong pihak eksekutif atau pemerintah daerah Kabupaten Cirebon untuk memperhatikan hal-hal politik dengan nyata dengan menambah anggaran pendapatan belanja daerah untuk bidang pendidikan. Sebagai lembaga yang berfungsi mensahkan anggaran, melakukan pengawasan dan membuat perundang-undangan, DPRD Kabupaten Cirebon layak diberikan penghargaan. Dalam kondisi yang serba terbatas ini, para wakil rakyat terus membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pendidikan guna mengentaskan kemiskinan. Tentu, cara-cara ini kelak tidak saja dapat dikenang oleh rakyat, tapi juga oleh bangsa ini. Dipersembahkan oleh This week on Indonesia Now, it's a homegrown product in a world-class market. Designer jewelry by John Hardy is made in an innovative shop in Bali. Meet the creative genius behind these pricey pieces. This week on Indonesia Now with Dalton Tanonaka and Frida Lidwina, Saturday at 7 a.m. and Sunday at 1 a.m. on Metro TV. Ubur-ubur menjadi salah satu fauna laut mempesona di Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur. Akibat proses alam ribuan tahun, daya sengat satwa transparan itu mulai menghilang. Ikuti penelusuran tim Expedition memotret kehidupan ubur-ubur di wilayah konservasi terbesar di Indonesia. Expedition Danau Ubur-ubur, Sabtu 20 Desember jam 12:30 siang di Metro TV. Hidup itu harus besar, hebat, kuat, luas, dan tanpa
depan. Itu sebabnya cukupkanlah persiapan Anda bagi kehidupan ini. Hiduplah dengan sepenuhnya, hiduplah dengan kekuatan terbesar Anda karena ini hidup Anda yang sebenarnya. Mario Teguh, Golden Ways, hanya di Metro TV. Ikuti penjelajahan mengibak keagungan kota suci Yerusalem, memotret keindahan tempat peradaban 3 agama besar dunia. Dome of the Rock, Mount Moriah, Temple Mount. Inside Jerusalem's Holiest Places, Rabu dan Kamis 24 dan 25 Desember jam setengah 8 malam.